Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan istiqamah hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di malam hari ini cuaca tidak hujan meskipun agak-agak mendung. Walaupun tadi di jalan dapat rahmat Allah. Ya, di jalan hujan tapi nyampe sini alhamdulillah kering. Jadi masih ada harapan supaya kajian kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas satu tema dan beberapa faedah yang sudah kita bahas, yaitu bab tentang tidak boleh menyembelih sekalipun sembelihan tersebut untuk Allah di tempat yang memang khusus digunakan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Dari Al-Quran surah apa? Surah Taubah ayat 108. Taib. Jadi At-Taubah ayat 108 ini menjelaskan tentang larangan untuk sholat di masjid yang mana masjid tersebut dibangun bukan untuk ibadah, tapi dibangun untuk membuat keburukan dan rencana-rencana keburukan terhadap Islam. Sehingga Nabi SAW dilarang untuk salat di tempat tersebut. Maka ini dikiaskan, dianalogikan, disamakan hukumnya karena terdapat persamaan hukum di dalamnya. Taib. Atau dalam bahasa kita disebut dengan, atau bahasa Arabnya disebut dengan qiyas. Disebut dengan qiyas. Dan ana lupa belum menjelaskan kepada jamaah semua. Dalil dalam agama Islam itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah Al-Quran, terus hadis, yang kedua, yang ketiga ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Paham sampai sini ya? Ijma' para ulama, terus baru yang keempat adalah qiyas. Baru yang keempat adalah qiyas. Jadi apabila qiyas tersebut menentang Al-Quran, Sunnah dan Ijma', maka qiyas tersebut batal. Tidak bisa dikatakan sebagai qiyas. Kalau toh seandainya dikatakan sebagai qiyas, maka itu disebut dengan qiyasul fasid atau qiyasul batil. Qiyas yang batil yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Paham sampai sini ya? Contoh, malam Jumat ada yang menganjurkan untuk melakukan bacaan-bacaan tertentu dengan surat-surat tertentu. Contohnya begini. Kalau malam Jumat silakan baca surah An-Naba contohnya. Baca surah An-Naba. Jadi ada fadilahnya kalau baca An-Naba amma yatasaalun sampai akhir begini, dan harus dirutinkan, harus dibaca malam Jumat. Dengan dalil apa? Ada sahabat yang mengkhususkan bacaan Qul huwallahu ahad di akhir bacaan surah pendeknya ketika sholat. Jadi ada sahabat nih, habis baca duha gitu contohnya, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Habis itu dia baca basmalah lagi, kemudian disambung Qul huwallahu ahad Allahus samad. Setiap dia sholat seperti itu. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan perbuatannya.
Bahkan bertanya kenapa melakukan itu. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya menyukai dan cinta kepada surah Al-Ikhlas. Paham sampai sini? Apakah sama hukumnya dengan mengkhususkan bacaan surah An-Naba di malam Jumat? Sama enggak? Bisa disamakan enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena perbuatan kita sekarang dalam menentukan kekhususan tersebut tidak disepakati oleh Nabi SAW. Sedangkan sahabat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut selama Nabi masih hidup dan disepakati oleh Nabi SAW, maka itu bukan termasuk perkara kebid'ahan. Dalam ilmu hadis atau dalam pengertian sunnah sendiri, sunnah itu yang datang dari Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat-sifat Nabi yang berkaitan dengan fisik, sifat-sifat Nabi yang berkaitan dengan perilaku. Dan yang keempat adalah takrir. Ada sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah? Yaitu persetujuan, kesepakatan dari Nabi SAW. Maka ini bisa jadi sunnah. Contoh seperti adzan contohnya. Adzan ya, adzan itu mimpi dari seorang sahabat. Sahabat bermimpi, kemudian setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW tentang lafaz adzan. Yang saat itu masih bingung adzan itu seperti apa. Setelah itu Nabi SAW menyepakati mimpi tersebut dari sahabat. Maka adzan ini hukumnya menjadi keharusan bagi umat muslim atas dasar apa? Kesepakatan. Paham sampai sini? Atas dasar apa? Kesepakatan. Karena Nabi mengajarkan azan tersebut kepada Bilal, mengajarkan azan tersebut kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum, dengan lafaz azan yang datang dari mimpi seorang sahabat. Dan ini disebut dengan sunnah takririyah. Apa takririyah? Penetapan dari Nabi, kesepakatan. Adapun amaliyah terkini yang tersebar di zaman now dengan kias-kias yang batil, maka tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada persetujuan dan kesepakatan dari Nabi. Loh, ini yang menyepakati ustadz saya, kiai saya. Lah, ustadzmu Nabi tak? Ustadz antum Nabi? Enggak maksum. Ya, diturunkan kitab suci? Enggak juga. Loh, dia sering mimpi. Ya, apa hubungannya sama mimpi? Ya, orang mimpi itu cerita tentang mimpi bisa bohong. Tinggal nanti lihat aja di akhirat. Kita sama-sama bakal melihat itu orang yang bercerita bohong, berdusta atas nama mimpi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang berdusta atas nama mimpi, berdusta bahwasanya ia tidak bermimpi sesuatu, kemudian dia dusta mengarang-arang cerita. Apa hukumannya? Dia disuruh ngikat 2 butir gandum. 2 butir gandum itu disuruh ikat nanti di akhirat. Kalau nggak bisa diazab. Dan ini artinya perbuatan mustahil. Antum bisa ngikat beras aja 2. Hah? Nanti kalau kita lihat di akhirat ternyata dia ngikat gandum, berarti bohong. Tunggu aja di akhirat. Kalau sekarang banyak orang percaya, nanti pengikutnya bakal kecewa. Lah, kok ngikat gandum? Hah? Berarti apa? Bohong terhadap mimpinya selama ini di dunia. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Oke, kita lanjut lagi murajaahnya. Murajaah ini jemaah. Baik, faedah yang pertama apa? Atau singkatnya faedah yang pertama, larangan untuk menyembelih. Menyembelih untuk Allah di tempat kesyirikan, enggak boleh. Contoh antum menyembelih nyembelih kambing contohnya di kuburan contohnya. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Hah? Jangan. Kenapa? Karena pemakaman bukan tempat untuk menyembelih, pertama. Yang kedua, ditakutkan nanti ada salah niat dalam hati. Harusnya untuk Allah, ini enggak. Ini ternyata kita di sampingnya kuburannya fulan ini. Pas ini, orang mulia ini, ya kan? Akhirnya apa? Ada anggapan-anggapan tertentu. Ya, oke, baik. Kemudian faedah yang kedua apa itu?
Taib. Dianjurkan untuk sholat bersama orang-orang soleh, berjamaah bersama orang-orang soleh. Dan ingat ya, orang yang nggak mau sholat jamaah itu bukan soleh memang. Nggak ada orang mau sholat berjamaah hatinya nggak soleh, itu nggak bakal. Nggak bakal. Hanya orang-orang soleh yang mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Makanya malu kalau kita, anak pribadi malu kalau dengar hadis dari Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Nabi yang buta. Ketika ia minta uzur kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya nggak, rumah saya kan jauh di pinggiran kota Madinah. Terus saya ini buta, boleh nggak kalau seandainya saya sholatnya di rumah nggak ke masjid? Apa kata Nabi? Asami'atal adzan? Apakah engkau bisa asami'atal adzan? Apakah engkau bisa mendengar adzan? Ya, bisa dengar adzan. Apa kata Nabi? Datang ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ini buta loh, buta, rumahnya jauh, tapi masih telinganya masih berfungsi, bisa untuk mendengar adzan, bisa, ya sudah, sholat. Kita subhanallah tidak ada yang cacat, alhamdulillah, tanpa kurang sedikit pun. Akan tapi kita kalau suruh ke masjid, malasnya luar biasa. Udah kita sudah, anak sama antum sudah, ya kan? Iya. Maka tidak ada orang yang mau sholat ke masjid kecuali orang-orang yang saleh. Betulan itu. Karena datang ke masjid itu sulit, berat, betul nggak? Iya. Masjid terdekat saja itu berat. Kadang yang rumah dekat masjid saja itu berat datang ke masjid. Tidak ada jaminan antum rumah dekat masjid itu tambah gampang. Memang gampang ke masjid, jiwanya ini loh yang susah. Betul kan? Iya. Kadang malah rajinan yang jauh daripada yang dekat. Nah ini. Tapi memang ada fadilahnya kan. Rumah dekat masjid itu tuh enaknya dia hadir sholatnya gampang. Fadilahnya kayak begitu. Tapi terkadang betapa banyak orang yang dekat sama masjid tapi nggak bisa sholat ke masjid karena tidak memanfaatkan fadilah tersebut. Baik, kemudian yang ketiga apa itu? Penetapan sifat mahabbah, cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Jadi jangan menetapkan sifat yang tidak pernah disifati oleh Allah untuk dirinya. Kita ini makhluk, udahlah, gini aja sudah. Makhluk itu nggak ada urusan ngatur Allah. Terserah Allah mau ngapain, terserah Allah mau ngasih nama dan sifat untuk dirinya itu seperti apa, itu terserah. Tugas kita apa? Mengimani dan menyetujui, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nggak usah buat nama yang Allah nggak lakukan. Allah tidak tetapkan untuk dirinya, nggak usah. Anda itu hamba. Oh, kalau nanti begini, nanti kan sama dengan makhluk. Nah, itu kan pikiran kita saja. Betul kan? Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah Allah, di tangannya lah segala kekuasaan. Ya sudah, Allah menetapkan tangan untuk dirinya, tetapkan saja. Oh, Allah menetapkan seperti itu, betul kan? Tanpa perlu merubah sifat tangan seperti apa, nggak perlu. Nah, jadi seperti itu ke seorang mukmin itu gampang. Udah tetapkan saja, imani, nggak usah tanya. Adapun orang-orang yang batil, mereka memikirkan, ngakal-ngakali. Loh, kalau Allah punya tangan berarti kan sama kayak makhluk. Nah ini keyakinan syaitan ini. Makanya dalam hadis itu disebutkan, syaitan itu akan datang kepadamu, ya, dan membisikkan siapa yang menciptakan matamu, siapa yang menciptakan tanganmu, siapa yang menciptakan dirimu, siapa yang menciptakan alam semesta, siapa. Nanti syaitan itu bukan langsung nyesatin manusia, enggak, ditanya. Sehingga hati kita mengatakan, yang menciptakan saya ya Allah, yang menciptakan alam semesta ya Allah. Baru nanti skaknya dari syaitan itu apa? Terus siapa yang menciptakan Allah? Nah akhirnya ketika kita berpikir, oh gitu ya, nah itu kan bahaya. Apa kata Nabi SAW? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu,
yang meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang meragukan akan adanya Allah, kemampuan Allah, kemahaperkasaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan, bahwasanya Allah Maha Mampu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur, bahwasanya Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang Allah inginkan, maka berhenti dari memikirkan itu dan bertawud. Karena itu adalah godaan syaitan. Jadi nggak perlu dituruti. Jadi Allah memiliki sifat cinta sebagaimana yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa itu? Anjuran untuk menyempurnakan wudu dan membersihkan najis. Jadi Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berwudu. Makanya Bilal itu kan, Masya Allah dia selalu menjaga wudunya. Kalau batal dia jaga wudunya, dia berwudu lagi, sholat 2 rakaat. Sampai-sampai apa? Sandalnya, terompahnya terdengar ada di surga. Ya, ini menunjukkan fadilah orang-orang yang menjaga wudunya. Kemudian yang kelima, bahwasannya amalan itu berpengaruh pada kondisi seseorang. Jadi amalan itu bergantung pada kondisi seseorang. Ya. Jadi niat itu bergantung pada amalan kondisi seseorang. Jadi kalau kondisi seseorang itu baik, kemudian niatnya baik, insya Allah baik. Ya, ketika dia usahanya kurang, ya akhirnya kurang juga. Jadi niat itu harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal. Kalau kita niatnya untuk bersedekah contohnya, ya ayo. Seperti apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan hamba dan tidak menyempitkan pahala bagi siapapun yang mau melakukan kebaikan. Contoh, ada orang mau sedekah contohnya. Akhirnya dia sedekah asal-asalan. Ada nggak orang yang sedekah asal-asalan? Ada. Dia bersedekah dengan harta yang ia sudah tidak sukai. Betul nggak? Iya. Padahal kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapati kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, akhirnya kayak sesuatu yang kurang layak untuk dipakai, kurang layak untuk konsumsi, akhirnya disedekahkan. Ini nggak boleh, nggak bagus begini. Dia harus ikhlas kepada Allah dan dia harus memasang effortnya, usahanya lebih banyak dalam berjuang untuk mencapai puncak kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir apa itu? Disyaratkan untuk menutup pintu keburukan yang menuju kepada kesyirikan. Nanti faedah itu akan muncul lagi di pertemuan kita kali ini. Oke, kita persingkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Dan dicantumkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sahih Jami'. Ya. Kenapa kita sering dengar Syalbani rahimahullah? Karena beliau ini menghabiskan usia kehidupannya untuk berkecimpung dalam bidang hadis. Makanya lucu, hanya orang jahil. Kita wala uzakki 'alallahi ahadan. Kita tidak mensucikan manusia di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sucikan seorang pun melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, adapun manusia penuh ada kebaikannya, tapi yang lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Kita akui bahwasanya Syalbani rahimahullah taala ulama yang cerdas, dia faham dalam ilmu hadis. Hanya orang jahil yang mengatakan dan menjelek-jelekkan Syalbani. Betul kan? Ya, hanya orang jahil yang tidak tahu tentang biografi Syalbani, hanya mendengar katanya-katanya. Ya. Dia mengatakan Syalbani bukan ahli hadis, terserah dia mau ngomong apa, terserah sudah. Ya kan? Iya. Ada yang mengatakan Syalbani itu tidak punya guru. Afwan aja ya. Syalbani itu guru pertama siapa? Bapaknya. Lah bapaknya kiai coba. Kalau bahasa kita ya Gus. Betul kan? Iya. Lo bapaknya lo ulama. Coba. Akhirnya ada yang menjelek-jelekkan lagi karena tidak terima kalau bapaknya ulama. Akhirnya nggak ada celah untuk mencela. Dibilang apa? Masa iya tukang jam bisa jadi ahli hadis? Antum tidak percaya tukang jam bisa jadi ahli hadis, tapi antum percaya orang gila bisa jadi wali? Mana akalnya? Hah?
Orang gila kok bisa jadi wali? Diobati dong. Bukan diwalikan. Orang gila nggak bisa jadi wali sekolah. Nggak bisa jadi wali nikah. Nggak bisa jadi wali murid. Nggak bisa jadi wali kota. Betul nggak? Iya. Nggak bisa jadi wali kota. Antum lihat itu. Seumpama tuh calon wali kota. Kota mana contohnya. Terus nomor 1, 2, 3. Di antara urutan calon itu ada orang gila. Kok bisa masuk? Boleh nggak? Nggak bakal. Malah jadi wali Allah. Kok bisa? Wali-walinya Abu Bakar nggak sampai gila loh. Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Betul nggak? Iya. Nggak sampai gila tuh. Makanya banyak orang yang tidak percaya tukang jam bisa jadi ahli hadis. Tapi banyak yang percaya orang gila bisa jadi wali. Mantap. Tidak tahu anak keyakinan dari mana. Ya, sampai dijelasin segala macam tingkat kewalian itu begini. Loh, kita bukan tidak percaya dengan adanya wali. Allah sudah berfirman, "Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Wali Allah itu tidak takut dan tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Udah syarat jadi wali cuma 2, iman sama takwa doang. Bukan doang, berat itu. Betul kan? Iya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapapun seseorang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka bagi Allah itu adalah wali. Bukan yang memiliki keluar biasaan. Bukan yang apa? Ya punya cerita-cerita khurafat, bisa jalan di atas air. Ya kan, bisa jalan di atas apa? Udara. Maka Imam Syafi'i, Anda sudah sampaikan, Imam Syafi'i kan mengatakan, jangan engkau takjub dengan orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, sampai engkau mengetahui bahwasanya bagaimana kedekatan ia dengan sunnah. Betul kan? Nih ya. Kalau ternyata apa? Jenggot saja dicukur, rokoknya disedot, mau dibilang wali antum. Yang sunnah ditinggalkan, yang katanya dalam tanda kutip hukum makruh tapi disedot, itu mau dikatakan wali? Enggak, wali itu siqoh orangnya. Ya, jadi jangan menetapkan seseorang itu wali kecuali ada tanda-tanda kewalian. Toh juga enggak penting-penting amat kan? Iya kan? Enggak penting-penting amat seseorang mengaku dirinya wali, cerita tentang keluar biasaan, enggak penting-penting amat. Gitu loh. Udah biarkan sejarah itu berlalu dalam keadaan benar apa yang disampaikan, benar apa yang terjadi pada dirinya. Adapun hayalan-hayalan maka tidak akan pernah bisa dibenarkan sampai kapanpun. Akan menjadi sejarah buruk. Ya. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Nadhara rajulun ayyan hara ibilan bi buwanata." Seseorang telah bernadar zaman dulu, ada seorang yang bernadar untuk menyembelih ibil. Ibil itu onta. Onta dalam bahasa Arab itu kalau antum tahu ya, onta itu ada beberapa kosakata. Kalau bahasa kita ya onta. Ada ibil, ada jamalun. Apalagi yang antum tahu bahasa Arabnya onta? Ada naqah, ada badana, ada humrin na'am. Ada apa lagi? Itu sampai dikumpulkan sekitar kalau nggak salah 30 sampai 40 kosakata bahasa Arab, maknanya satu onta doang. Onta perempuan pedaging, onta perempuan yang bukan pedaging, onta berpunuk 2, onta ini, itu ada bahasa Arabnya. Dan menunjukkan apa? Keluasan bahasa Arab. Tapi sayang kita nggak tahu bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab. Ya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini bertanya kepada Nabi. Nah, kan dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buana. Di daerah Buana. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya lagi, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'abad?" Apakah di Buana itu ada enggak berhala yang dahulu di zaman jahiliyah berhala itu disembah? Kalau ada jangan. Kalau nggak ada ya sudah.
Qalu la. Tapi mereka mengatakan enggak ada berhala, enggak ada lagi berhala di masa jahiliyah, sudah dihabisin semua. Kemudian Nabi bertanya lagi, qala fal kana fiha 'idun min ayadihim? Qalu la. Nabi bertanya lagi, apakah di daerah Buana itu ada perayaan-perayaan khusus yang memang sudah ada sejak zaman jahiliyah? Maka mereka berkata tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, aufi bimnadzrika, tunaikanlah nadarmu, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Maka sungguhnya ya tidak ada atau tidak harus nadar itu ditunaikan apabila nadar tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, atau yang tidak layak bagi ibnu Adam melakukannya. Jadi nadar kalau ternyata untuk selain Allah, untuk perkara maksiat tidak perlu ditunaikan. Wah, enak Ustaz kalau gitu. Ya enak, tapi bayar kafaroh. Bayar kafaroh. Apa kafarohnya nadar? Kalau antum batalkan nadar, apa kafarohnya? Membebaskan budak yang pertama. Terus puasa 3 hari berturut-turut. Kalau cicil gimana? Enggak boleh 3 hari berturut-turut. Ya, ini orang yang membatalkan nadar. Nah, kita bahas langsung di hadis ini. Bagaimana seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia menceritakan tentang dahulu bahwasanya dia ingin bernadar. Maka hukum nadar dalam Islam itu tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW bersabda, tidaklah nadar itu diucapkan kecuali dari orang yang bakhil. Nanti kalau saya sembuh, saya mau sedekah ayam. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya mau sedekah kambing. Kalau saya jadi contohnya? Pejabat, maka saya sembelih sapi contohnya. Jadi diikat dengan keberhasilannya. Jadi kalau nggak berhasil enggak gitu. Ini pelit. La yustakhraju minal bakhil. Ya, la yustakhraju illa minal bakhil. Tidaklah keluar nadar itu kecuali dari orang yang bakhil. Ya udah, kalau antum sedekah, enggak usah diikat-ikat sama apapun. Loh Ustaz, kalau sakit gimana dong sedekahnya? Sudah, tinggal sedekah. Minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakitnya dengan sebab sedekah. Paham sampai sini ya? Jadi nggak perlu diikat. Nanti kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya bakal nyembelih. Ya, nyembelih ini, nyembelih itu, saya mau bersedekah. Nah, ini tidak boleh. Ya, hukumnya adalah kurang bagus untuk dilakukan, tidak dianjurkan dalam Islam. Lalu bagaimana orang terlanjur bernadar? Ya tunaikan. Wa man nadhara ayyuti'allaha falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyallaha fala ya'si. Siapa yang nadarnya untuk mentaati Allah dalam bentuk ketaatan ibadah, ya kerjain. Kalau memang nadarnya itu untuk kemaksiatan, ya jangan ditunaikan. Tinggal bayar kafarahnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian lanjut lagi. Maka ini faedah yang pertama dari hadis ini adalah larangan untuk menunaikan nadar apabila nadar tersebut dilakukan berupa penyembelihan di tempat-tempat yang memang ada kebiasaan penyembahan kepada berhala atau perayaan-perayaan jahiliyah dan yang lainnya. Jadi jangan, hindari. Kalau toh seandainya sudah tidak ada lagi, sudah hilang asar-asarnya, sudah hilang kebiasaan tersebut, tidak dikhawatirkan terjadi lagi yang namanya kesyirikan, maka ini diperbolehkan. Tapi apabila dikhawatirkan nanti terjadi kesyirikan, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari mana dalilnya? Begitu Nabi SAW bertanya. Kalau seandainya Nabi tidak bertanya, maka hukum asalnya adalah boleh. Tapi karena Nabi bertanya ingin memastikan bahwasannya tempat itu steril dari yang namanya kesyirikan, maka itu menunjukkan bahwasannya setiap tempat kesyirikan tidak boleh di dalamnya dilakukan amalan saleh, sekalipun amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah,
Sama halnya seperti larangan untuk menunaikan nadar di tempat hari raya jahiliyah. Nah, jadi hari raya dalam Islam itu ada berapa? Ada berapa? 3. Yang hari raya besarnya Idul Fitri, Idul Adha. 2. Hari raya pekanan itu hari Jumat. Makanya tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Mengkhususkan lo ya. Kecuali kalau antum puasa Daud contohnya, ketepaan hari Jumat ya boleh. Puasa Arafah ketepaan hari Jumat, Sabtu, Ahad, atau Jumat atau Sabtu atau Ahad boleh? Boleh. Kadang ribut orang. Berapa tahun yang lalu kan puasa Arafah itu tepatnya ke hari Sabtu. Itu udah ribut. Nggak boleh puasa hari Sabtu. Antum kalau menghususkan niat puasa hari Sabtu itu ya nggak boleh. Tapi kalau antum puasanya ingin puasa Arafah, kok ketepaan hari Sabtu, itu dawatu sabab namanya. Karena sebab ada Arafah, jadi puasa Arafah, bukan puasa khusus hari Sabtu. Itu yang nggak boleh. Paham sampai sini ya? Nah seperti itu. Adapun Id yang lainnya, hari raya yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai hari raya dan tidak boleh disiarkan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Loh, itu jangan kira ya penduduk Madinah itu punya hari raya dulu. Nabi itu bertanya kepada Anas bin Malik, dulu penduduk Madinah itu punya hari raya? Punya. Kalau musim panen kurma ya ada hari rayanya, nanam kurma ada hari rayanya, segala macam ada hari rayanya. Akhirnya apa? Kata Nabi, sekarang Allah ganti hari raya kalian dengan 2 hari raya yang paling mulia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi nggak ada lagi hari raya selain 2 hari raya besar dan 1 hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Dan ingat ya, kaidah dasar hari raya adalah tidak boleh puasa. Hukum asal hari raya tidak dianjurkan untuk puasa, khusus di hari raya. Paham sampai sini? Oleh karena ketika Nabi berpuasa di hari Senin karena beliau lahir di hari Senin, maka itu menunjukkan kelahiran beliau bukan hari raya. Betul nggak? Kalau hari raya kan justru Nabi jangan puasa dong. Kok puasa Nabi? Karena bukan hari raya. Masuk nggak ini logikanya? Masuk. Ya, iya. Itu kaidah dasar. Antum boleh nggak Idul Fitri antum puasa? Lainnya pada makan-makan, sowan ke sana kemari. Ya halal bihalal antum puasa nah. Si Ramadan puasa atau Idul Adha puasa antum enggak boleh. Kenapa? Itu hari raya. Yaumu ta'amikum wa syarabikum. Ya, hari di mana kalian makan dan minum. Jadi kayak gitu, enggak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis ini disebutkan di situ ya, bagaimana Nabi SAW bertanya kepada sahabat. Jadi untuk memastikan sebuah fatwa ditanya-tanya dulu, betul nggak? Dikorek dulu. Jadi ini menunjukkan ya, hendaknya seorang mufti bertanya secara terperinci kepada orang yang bertanya tersebut sebelum ia berfatwa. Harus memastikan dulu seperti apa duduk masalahnya, jelasnya seperti apa, baru setelah itu berfatwa. Belum jelas urusannya kok langsung berfatwa. Makanya dalam masalah fatwa itu hati-hati. Anda lihat ini ya, kalau jamaah-jamaah kajian baru kajian ini kayak pendekar turun gunung. Bahkan di Facebook itu jadi ajang. Ya Allah, kalau kajian nggak pernah nyatet, giliran di Facebook, bantahan kepada ahli bidah. Antum tahu, ustadz itu, ustadz kibar yang sudah doktoral, para masyayikh yang profesor, nggak semuanya bahas-bahas yang begitu, betul nggak? Iya. Ini enggak, ya Allah, subhanallah. Ini disebut dan musta'jilun, orang-orang tergesa-gesa. Dan bisa dipastikan ini orang yang ngaji nggak benar. Kalau ngaji benar itu semakin menunduk, semakin berhati-hati. Ini nggak langsung diserang, posting sana, posting sini, bantahan dari anak untuk dia. Nemu kemungkaran, serem begitu tuh, serem. Ya. Nantilah ujung-ujungnya yang disalah-salahin siapa? Bukan dia ustadznya.
Betul nggak? Oh, ini orang sering kajian Ustaz siapa? Oh, Ustaz Abu Abdillah nih, Ustaz Ali nih. Pasti yang disamperin begitu. Ah, itu. Atau kalau enggak DKM masjidnya. Gara-gara tulisan jamaahnya. Nah, ini hati-hati jamaah. Dalam bermedia sosial itu ada adabnya. Enggak semua apa yang kita pikirkan itu langsung ditulis, diceritain. Emosi lagi nulis, sehingga pakai emosi. Nulisnya itu pakai emosi, bukan pakai ilmu. Bantahan kepada ahli bidah. Astagfirullah. Siapa? Anda tidak pernah itu lihat para asatir, semua asatidz itu yang seperti itu sefrontal itu enggak. Karena mereka punya ilmunya. Nah itulah. Itu Masya Allah di komentar sudah dipanggil. Iya Ustaz. Mantap. Masya Allah loh. Udah diustadkan gitu, ustadz media sosial. Padahal referensinya Google semua. Baca kitab enggak baca kitab. Enggak bisa baca kitab. Antum tahu kalau antum mending kalau kita belum tahu bahasa Arab, belum bisa baca kitab, kopas saja sudah. Kopas. Tanpa dirubah, sertakan sumbernya. Jangan sudah kopas nggak disertain sumbernya. Ini khianat namanya. Ada namanya amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu adalah isnadul kalam ila qailihi. Menisbatkan suatu ucapan kepada orang yang mengucapkan. Seperti Allah berfirman, ya sudah sandarkan ucapan itu kepada Allah. Nabi bersabda, sandarkan. Jangan giliran Nabi bersabda, ahli hikmah mengatakan, padahal itu hadis. Kenapa antum sebut ahli hikmah? Ya sudah sebutkan Nabi. Itu namanya khianat dalam masalah ilmu. Sama seperti halnya kita kopas tulisan ustadz tapi tidak dicantumkan namanya. Ini khianat. Tulisan seseorang semoga Allah menjaganya. Ini khianat loh antum kalau kayak gini. Sebutkan siapa yang menulis, siapa yang mengucapkan. Bukan masalah itu khianat. Antum mau ilmunya berkah kalau begitu. Udah mustajilun. Ya. Khianat pula. Dan seseorang yang berbicara ilmu agama tapi dia tidak bisa memahami bahasa ilmu agama, itu khianat. Bahaya kan? Jadi nggak segampang itu gitu loh berfatwa. Malah tulisannya ditulis pertanyaan jawaban. Subhanallah. Nih memang kalau sudah dalam masalah seton gepeng ini setan semua kadang. Meskipun tampangnya tulisan tampang-tampang ilmu. Tapi terkadang ya Allah ada sifat syaitoniah dalam dirinya. Ini jangan, hati-hati. Apalagi terlalu banyak menulis. Orang berilmu, orang yang sudah berilmu terlalu banyak menulis, itu salah satu konsekuensi buruknya adalah hilang hafalan. Terutama menulis yang sifatnya di media sosial. Beda lagi kalau buku ya. Paham ya? Beda lagi kalau buku karena mau nggak mau dia harus apa? Banyak-banyak baca gitu. Kalau sering komen masalah waqi'iyah dia omongin, masalah terkidung itu kan sekian satu, hilang hafalannya. Dia terlalu sibuk baca berita. Iya. Bahkan tidak perlu. Itu orang berilmu loh, yang berilmu. Lalu bagaimana yang kurang ilmunya? Pasti nulisnya pakai emosi. Maka tidak semua orang berilmu bisa berfatwa. Sahabat itu sekitar 300-an lebih jumlahnya. 300.000. 400.000, 300 sampai 400.000. Sudah yang apa? Jumlahnya yang hidup di zaman Nabi. Yang ikut haji wada. Terus yang jadi ulama itu 2000-an. 2000-an. Yang berfatwa 200-an. Itu siapa? Sahabat. Jumlahnya 400. Nah, yang berilmu jadi ulama itu sekitar 2000-an, yang berfatwa 200-an. Gak semuanya yang berilmu itu berfatwa, berani berfatwa. Biasanya kalau sahabat-sahabat itu begini, kalau tanya aja ke fulan, ke sahabat yang lain tanya. Kalau mau tanya Al-Quran, tanya aja ke Abdullah bin Abbas. Jadi mereka kembalikan semua pada ahlinya. Kalau kita ditanya, oh iya apa pertanyaannya? Bisa saya jawab? Dijawab semua tanpa wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jahil ini. Ya, jadi jangan gampang-gampang untuk berfatwa.
kecuali harus dijelaskan tentang ilmunya secara luas. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bertanya seperti itu tujuan untuk menutup pintu keburukan. Saddud dzari'atil mufdiyati ila syirki. Ya, sama, menutup pintu menuju jalan menuju ke kesyirikan. Maka dalam masalah zina contohnya dalam Al-Qur'an, Allah tidak langsung serta-merta melarang zina. Ya, tapi Allah menutup pintu menuju perzinahan. Dan ini menunjukkan keharaman zina secara mutlak. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, naudzubillah, apalagi melakukannya. Paham sampai sini? Ini namanya saddan lidzari'ah atau saddud dzara'i, menutup segala macam pintu-pintu keburukan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati satu jalan, di situ ada bekas pokok pohon atau akar pohon yang sangat besar itu, yang mana pohon itu merupakan pohon yang disembah. Di zaman jahiliyah pohon itu dimuliakan. Jadi jangan heran ya kalau zaman sekarang ada pohon dimuliakan. Pohon gede dimuliakan, ditaruh begini persembahan, jangan heran. Zamannya Umar sudah ada, zaman Nabi sudah ada, sebelum Nabi sudah ada. Ya. Kemudian apa kata Umar? Ini pohon sejak kapan? Oh, pohon ini sejak zaman jahiliyah. Apa kata Umar? Tebang, cabut sampai habis ke akar-akarnya. Biar apa? Biar tidak ada orang yang mengenang pohon ini. Takutnya pas lewat, oh dulu ini akar pohon yang disembah dulu. Tiba-tiba pohonnya tumbuh lagi nanti. Pas dimuliakan lagi. Maka Umar memiliki sifat saddud dzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu keburukan. Ya, dan seorang muslim itu hendaknya seperti itu. Segala macam jalan keburukan, jalan yang memungkinkan untuk menuju keburukan, itu tutup. Jangan malah dibuka. Jangan malah dibuka. Seperti itu. Jadilah kita sebagai perantara kebaikan, jangan menjadi perantara keburukan. Paham sampai sini ya? Jangan jadi perantara keburukan, tapi jadilah perantara kebaikan. Kemudian yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa ayadihim wa in kana la yuqsadu dzalika. Hendaknya seorang muslim meninggalkan menyerupakan diri dengan kaum musyrikin, baik itu dalam ibadah, hari raya, atau ciri khas mereka, sekalipun tidak bermaksud untuk itu. Makanya kita banyak menjumpai ya anak-anak muda terutama yang mereka tidak kuat iman. Kalau dalam bahasa kita ini atau dalam bahasa agama ya, kalau perumpamaannya, anak muda itu kehidupan itu ibarat lautan. Sedangkan para pemuda itu ibarat segala macam yang ada di lautan. Ada yang seperti terumbu karang yang kokoh diterjang badai, diterjang ombak, dia tetap kokoh di atas agamanya. Ada pemuda-pemuda seperti sampah. Seperti sampah. Arus ke barat ikut ke barat, arus ke timur ikut ke timur, hanya mengganggu keindahan laut, mengganggu makhluk-makhluk yang hidup di dalam laut. Ya, berbeda dengan orang-orang atau anak-anak muda yang terliputi dengan ilmu, dia kokoh di atas agama, dia menjadi tempat hidupnya, tempat berkumpulnya, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah seperti itu. Maka kalau kita punya anak muda, arahkan untuk kebaikan, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena itulah tanggung jawab kita, terutama anak-anak muda ya. Ingatlah bahwasan negeri kita ini nggak butuh pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda apa itu, yang kurang akhlaknya, kurang rasa malunya. Apalagi di zaman sekarang, kerusakan di mana-mana dengan media sosial, hilangnya rasa malu. Wallahi sekarang tanda-tanda jadi wali itu sudah, kalau dia punya rasa malu yang tinggi itu udah ciri-ciri wali sudah tuh. Saking apa? Sulitnya sekarang menjaga rasa malu. Orang joget-joget di jalan, joget-joget di HP, di posting, main TikTok. Ndak yang belum ngaji, ndak yang sudah ngaji, main TikTok. Ustaz, kalau TikTok dibuat dakwah gimana? Nah ini masuk ke bab ini. Jangan berdakwah di tempat yang konotasinya sudah buruk. Saya ada YouTube kok. Iya kan?
Lo orang kalau dengar nama TikTok udah jelek sudah. Nggak ada baik-baiknya itu. Oh kan ini kan sarana dakwah. Loh, sama aja kayak antum nyembelih di tempat yang tidak boleh digunakan untuk nyembelih, betul kan? Sama. Dakwah di TikTok. Loh, tapi ada ustadz yang ya enggak usah diikuti, enggak usah ditiru. Dalam hal ilmu, seorang penuntut ilmu itu harus menjaga muru'ah, harga diri. Jangan sampai ia merusak harga dirinya hanya karena melakukan perbuatan-perbuatan, terutama perbuatan yang dipublikasi. Maka ini harus hati-hati karena menurunkan kehormatan dan kewibawaannya. Ini nggak boleh. Ini namanya menghina ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Intinya tidak boleh kita meniru orang-orang kafir, terutama ya perayaan-perayaan mereka. Nah, ini bulan depan ini, iya kan? Ya mepet-mepet biasanya. Perayaannya orang kafir, terus apa lagi? Belum lagi tahun baru, iya kan? Iya. Ya tahun kemarin kan tidak bisa tahun baruan karena COVID. Sekarang banyak yang vaksin sudah, merasa aman ketika tahun baruan nanti. Iya. Subhanallah. Maka kita bisa melihat ya orang-orang bagaimana mereka merayakan tahun baru sebagaimana perayaan orang kafir. Padahal nggak ada cerita tahun baru. Dalam Islam tuh nggak ada. Tidak ada cerita tahun baru dalam Islam, tidak ada. Ya kalau ada coba tahun kedua Hijriah, 3 Hijriah, ada kejadian tidak tercatat dalam sejarah Rasulullah ngerayain tahun baru? Dalam Islam loh, kalender Islam, ada nggak? Nggak ada. Tahun 2 Hijriah kejadian besar perang Badar, betul kan? Bukan tahun baru Hijriah, enggak penting amat gitu loh. Ya, Allah alam sahab. Kemudian yang keenam, sama seperti bab tadi, bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat yang terdapat kesyirikan maka tidak boleh, karena itu termasuk bagian dari kemaksiatan. Kemudian yang ketujuh, anna nadral ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Siapa yang bernazar untuk kemaksiatan maka tidak boleh untuk ditunaikan. Jadi kalau ada nazar untuk kemaksiatan nggak boleh. Atau nazar yang memberatkan, yang tidak layak dilakukan oleh Bani Adam. Contoh, saya kalau saya kalau sukses ini saya mau jalan kaki dari Banyuwangi sampai Jakarta. Nah ini boleh apa enggak? Nggak boleh, ini kan tidak layak untuk dilakukan. Ngapain antum jalan kaki dari Banyuwangi sampai Jakarta? Belum nanti di jalan meminta-minta, betul nggak? Ingin dikasihani, nggak nemu tempat untuk tempat tinggal. Ini mudarat semua ini. Habis waktu antum, umur antum. Loh, ulama ajarilah, ya li talibil ilmi. Untuk belajar ilmu, bukan untuk menunaikan nadar aneh-aneh. Nah, kayak gitu. Makanya orang kadang bersepeda sampai ke Mekah. Pakai sepeda motor. Ngapain ya Allah? Mending antum kerja. Betul kan? Nafkahi anak istri, ikut kajian, tambah ilmu dulu. Loh, Ustadz, untuk menunaikan haji, antum kapan belajar hajinya kalau jalan terus? Betul kan? Kalau motoran terus itu kapan belajar hajinya? Nah, disinilah kelemahan kita itu terkadang lebih menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, sehingga yang kurang bermanfaat itu dijadikan sebagai tujuan. Itu lucunya itu seperti itu. Bukankah Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri kebaikan Islam seorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi tinggalkan aja. Jangan bernazar untuk perkara-perkara yang sifatnya itu haram atau yang tidak layak dilakukan oleh seorang anak Adam. Baik, kemudian yang ke-8, tidak boleh seorang bernazar dengan sesuatu yang tidak mungkin ia bisa wujudkan. Ya, tidak boleh. Seperti apa contohnya? Kalau di buku itu apa contohnya? Apa? Iya, kemerdekaan budak si bulan. Jadi gini loh, tetangganya punya budak.
saya kalau sukses jadi pejabat, budaknya dia tak bebasin. Loh ente tuannya bukan. Ya, atau saya kalau jadi kambingnya dia tak jual. Boleh apa enggak? Tidak boleh, antum bukan pemilik kambing kok tiba-tiba nazarnya untuk jual kambing orang, kan enggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah ini, kalau saya jadi pejabat, saya mau sedekah pakai sapinya dia, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus kalau toh seandainya bernazar, dia harus tunaikan dengan apa yang menjadi miliknya. Apa yang bukan miliknya itu tidak boleh. Kalau dia sudah terlanjur melakukan itu, ya sudah, dia harus bayar kafarohnya nazar. Makanya talah nazar nggak ada enak-enaknya sudah. Terbebani iya. Ya, kecuali kalau memang kita sudah terlanjur melakukan itu, ya sudah harus diwujudkan. Ya, baik. Kemudian yang kesembilan, ini sama ini, wajib menunaikan nazar. Ya, sama. Yang kesembilan sama. Kemudian yang ke-10, bahwasanya nazar adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Contoh, nadarnya itu nyebut nama berhala, nyebut nama makhluk, itu enggak boleh. Menunjukkan nadar untuk makhluk. Wahai Pak Kiai, saya bernadar kepadamu, kalau saya sukses jadi ini, maka saya kasih sampean sekian gitu. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena nadarnya itu adalah nadar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nadar sekalipun tidak dianjurkan, itu tetap ibadah. Perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan dan harus diwujudkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selainnya. Intinya adalah pembahasan kita kali ini, pertama, tidak boleh kita mewujudkan setiap nadar yang buruk, tidak boleh bernadar untuk selain Allah, tidak boleh menunaikan nadar berupa kemaksiatan. Kemudian yang menjadi inti pembahasan kita lagi adalah tidak boleh beribadah, menyembelih, sholat atau ibadah apapun itu di tempat yang memang dikenal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.